Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Tetap semangat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah persamaan kuadrat. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita ikuti pembelajaran berikut ini. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua adalah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Adapun bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Unsur-unsurnya a, b ini disebut koefisien. Sedangkan x kuadrat dan x adalah variabelnya. C adalah konstanta. Contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Contoh kedua, 3y kuadrat plus 5y min 2 sama dengan 0. Yang di sini pertama koefisien x kuadratnya 1, di sini koefisien y kuadratnya 3. Kita telaah satu persatu. Koefisien daripada persamaan kuadrat yang pertama untuk x kuadrat adalah 1. Koefisien dari x min 4. Lalu 3 di sini posisinya sebagai konstanta. Lantas variabelnya yang ada pada persamaan pertama ini adalah variabelnya x kuadrat dan x. Ada 2 variabel. Kita lanjut yang contoh yang kedua. Kita tentukan koefisiennya. Koefisien dari persamaan yang kedua adalah 3 itu untuk y pangkat 2, koefisien 5 itu untuk y. Sedangkan konstantanya adalah negatif 2. Jangan lupa, tanda yang berada di depan angka itu milik angka tersebut. Karena di sini min, maka konstanta di bentuk yang kedua ini adalah min 2. Variabel yang ada adalah y kuadrat dan y. Kita lanjut berikutnya. Contoh lain daripada persamaan kuadrat. Bisa y kuadrat min 8y plus 20 sama dengan 0. Bisa x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0, bisa x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Ketiga ini adalah contoh lain daripada persamaan kuadrat. Namun ada 2 jenis yang istimewa di sini, yaitu jenis kuadrat sempurna. Kita lihat cirinya apa sih? Cirinya adalah konstantanya merupakan bilangan kuadrat. Kita lihat yang ini 4, yang ini 9. 4 itu bilangan kuadrat dari 2 pangkat 9 itu 3 pangkat 2. Lanjut. Sekarang kita masuk ke cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita bisa mencari akar-akar dengan memfaktorkan. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC bunyinya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini harus hafal ya. Dimana dalam rumus ABC ini ada yang disebut diskriminan. Mana komponennya? Diskriminan itu lambangnya D besar sama dengan ini. Akar B kuadrat min 4AC. Contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 0. Nah,
kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dulu ya, kita selesaikan dengan memfaktorkan. Gimana caranya? Pertama kita buat dua rumah. Rumahnya bentuknya kurung begini ya. Nah, rumah pertama ini rumah kedua disama dengan K0. Nah, tugas kita adalah mencari komponen yang ada dalam rumah itu. Yang karena di sini X kuadrat, maka di ruang tamu ini X. Di ruang tamu yang kedua adalah X juga. Sehingga ketika dikalikan adalah X kuadrat. Tugas kita mencari dua bilangan untuk mengisi ruang dapur pertama dan ruang dapur kedua. Nah, gimana caranya? Carilah dua angka. Jika dikalikan itu hasilnya adalah 20 dari konstantanya. Tetapi dua bilangan itu kalau dijumlahkan, itu hasilnya min 9. Nah, dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya min 9. Siapa? Bilangan tersebut kita temukan min 4 dan min 5. Kita coba min 4 kali min 5 positif 20. Min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Ini yang kita pilih. Nah, kedua angka tersebut mari kita masukkan ke dalam rumah masing-masing. Yang rumah pertama, sehingga X itu berteman dengan min 4. Dan rumah kedua, X berteman dengan min 5. Ini temannya. Kita sama dengan K0. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kita mencari nilai X daripada rumah depan dan rumah belakang. Di rumah depan, X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? 4. Yang di rumah belakang sama X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Nah, di sini ditemukan 2X, X1 dan X2. Inilah yang disebut akar-akar dari persamaan kuadrat di atas tadi. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurung kurawal 4,5. Kurung kurawal tutup. Ini cara penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Kita coba dengan cara kedua, rumus ABC. Ya, menggunakan rumus ABC. Kita cari dulu komponennya A, B, dan C. Nah, dari X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0, maka A-nya didapat 1. B-nya itu min 9, dan C-nya adalah 20. Kita substitusikan ke rumus ABC-nya, sehingga didapat X12 sama dengan min B-nya itu min 9 plus minus akar min 9 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 20 per 2 kali 1. Sehingga X12 sama dengan 9 plus minus akar 81 dikurangi 80 per 2. Nah, kita lanjutkan operasi hitungnya. Sehingga X12 menjadi 9 plus minus akar 1 per 2. X12 ditemukan. X12 itu akar-akarnya ya. 9 plus minus 1 per 2. Sehingga dicari X1-nya 9 ditambah 1 per 2 ketemu 5. X2-nya 9 dikurangi 1 dibagi 2 ketemu 4. Nah, jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya tinggal tulis saja. Di dalam kurung kurawal isinya 4,5. Mudah kan? Terus permasalahannya, kapan kita memakai cara memfaktorkan, kapan kita pakai rumus. Nah, ini sarannya. Kita memakai cara memfaktorkan ketika bentuk persamaan kuadratnya sederhana, yaitu A-nya sama dengan 1. A itu berarti koefisien X kuadratnya itu 1. Silahkan dengan cara memfaktorkan. Nah, kapan dengan menggunakan rumus? Apabila yang pertama, untuk bentuk persamaan kuadrat yang tidak sederhana, misal A atau koefisien daripada X kuadratnya lebih dari 1. Misalkan 3X kuadrat, 5X kuadrat, dan lainnya. Atau alternatif kedua, apabila bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu tidak bisa dicari dengan memfaktorkan. Sudah dicoba dengan faktorkan, kok nggak temu-temu. Akhirnya ambil jalan yang menggunakan rumus. Atau ketiga, apabila bentuk persamaan kuadrat itu akar-akarnya bukan bilangan bulat, misalnya pecahan, atau berupa bilangan
yang memang tidak bisa difaktorkan dengan cara yang pertama. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus hafal rumusnya dan tahu komponen A, B, dan C dalam persamaan kuadrat. Bisa ya? Baik. Nah, sekarang contoh kedua. Saya sajikan contoh yang A-nya itu lebih dari 1. 3x kuadrat min 13x min 10 sama dengan 0. Ini kita selesaikan aja ya, karena ini A-nya lebih dari 1, langsung pakai rumus ABC saja. Kita cari komponennya, A-nya 3, B-nya berarti min 13, C-nya berarti ini min 10. Masukkan ke rumus ABC, kita hitung secara urut dan teliti ya tandanya, sehingga ditemukan X12 sama dengan 13 plus minus akar 289. Kita cari X12 sama dengan 13 plus minus akar dari 289 adalah 17, oke, per 6. Sehingga kita cari X1-nya dulu. X1 menjadi 13 ditambah 17 per 6 sama dengan 30 per 6. Hasilnya adalah 5. X2-nya kita cari. 13 dikurangi 17 per 6. Ketemu hasilnya min 2 per 3. Nah, maka ketemu akar-akarnya adalah X1 sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan negatif 2 per 3. Himpunan penyelesaiannya tinggal ditulis saja. Kurung kurawal buka 5, min 2 per 3 kurung kurawal tutup. Ini adalah proses untuk mencari akar-akar daripada persamaan kuadrat. Bisa ya? Sekarang tugas kalian adalah ayo mencoba latihan soal. Ada 5 soal di sini. Soal pertama, ini soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Demikian. Terima kasih. Semoga bisa. Selamat belajar. Jangan menyerah. Bagaimana anak-anakku semua? Bisa kan? Mudah? Baiklah, semoga kalian bisa mengerjakan latihan soal-soalnya. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.